Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Abi Rafdi, Marketing Communication dari PT Ihsan Solusi Informatika. Dan izinkan saya untuk memandu acara panel discussion di sesi kali ini. Oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu nih, dari yang paling cantik mungkin ya dari para Karena panelis saya ini cewek ya. sendiri ya, oke. Oke, dari Mbak Zahra, Baik. co-founder dan partner dari Impacto, silakan. Terima kasih Mas. Perkenalkan semuanya saya Zahra nih. Some familiar faces are here. Teman-teman dari Impact 2 Collective juga selamat datang. Mungkin perkenalkan saya Zahra, founder dan partner of Impact 2. Mungkin in general Impact 2 kita adalah sebenarnya we're running as an incubator. Nih ada presentasi dari saya, a bit nggak ya? Harusnya ada ya. Kami adalah sebenarnya sebuah inkubator. I think we started as an incubator. Kita yang membantu banyak startup untuk doing their product market fit journey. Karena kita ngelihat memang we did a research, ada 2 kali valley of death gitu ya di startup. Pertama itu ada di ideation, kedua itu ada di waktu mau dapetin product market fit. That's where we see the most death of startup. Jadi karena itu kami akhirnya melihat okay, I think we need someone to help in terms of the product market fit. Dan fokus on the financial metrics of our startups in the product market fit journey. So I think other than the financial part of our startups, I think kita punya banyak partner. And right now IBM and Sinex is becoming one of our partners as well. Kita melihat ada 140 early stage startups gitu ya yang harusnya bisa mendapatkan knowledge langsung dari later stage startups in which in our case adalah founder-founder dari Aruna, eFishery, Sayurbox, those who are in the later stage. Jadi early stage dan later stage ini should collaborate and get the information yang paling real dan paling practical. And then we have our corporations yang bantu untuk kolaborasi, membantu banyak-banyak startup kita in terms of financial, in terms of technology dan sebagainya gitu. Dan venture capital is part of a very important part of our ecosystem karena they're the one that funds the programs and funds the startups as well. Dan di sini I think one of our strong partners are the government karena mereka kalau kita ngomongin transformasi digital, kita harus ngomongin transformasi digital tuh dari atas gitu ya. Kalau kita ngomongin transformasi digital, jadi government itu plays a very important role in the transformation of digital transformation of startups di Indonesia juga. So I think this is Impact 2 in general. Mungkin moving forward to the next speakers juga. Oke, thank you, makasih banyak. Mungkin selanjutnya dari Mas Ryan. Siap, saya Rian membantu OEM Indonesia sejak 2015. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rian. Dan terakhir nih, mungkin juga mewakili dari tuan rumah ya, Bapak Zainal Abidin, silakan. Oke, thank you. Salam kenal semuanya. Saya dengan Zainal Abidin. Jadi saya di sini mewakili Sinex Metro Data Indonesia. Saya sebagai General Manager dari salah satu divisi Technology Solution Group, which is yang di bawah saya ini bisnisnya IBM itu ada di bawah saya, baik itu mau hardware, software maupun sampai yang kita fokuskan saat ini juga untuk yang build seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Zainal. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi panel discussion nih, saya juga mau sharing sedikit ya tentang experience dari Ihsan Solusi. Mungkin kami mewakili ISV kali ya di sini ISV ya, ya. ISV ya. Kami mewakili ISV. Gimana sih tentang journey kita udah kolaborasi yang cukup lama mungkin dengan IBM, dengan Sinex juga. Dan salah satunya adalah produk, kami udah bikin produk co-creation juga dengan beberapa produk-produk dari IBM, baik dari itu Instana, terus Event Stream. Dan ini salah satu kaos yang saya pakai juga ini adalah bagian dari produk co-creation kami, Ihsan Solusi dengan IBM gitu dan SMI. Oke. Tanpa berlama-lama nih, saya langsung masuk ke Mbak Zahra dulu nih, oke. Mungkin bisa di-spill lagi Mbak terkait tentang Impacto dan gimana sih Impacto tuh empowering startup-startup yang ada di Indonesia gitu. Thank you pertanyaannya Mas. I think we started di tahun 2018-2019, me and my managing partner Italo specifically kita ngelihat banyak banget early stage startup datang ke kita minta mau di-incubate dong gitu kan. Terus oke di-incubate ya karena kita mau datang ke VC, mau datang ke venture capital, getting investment. Terus kita lihat produknya, aduh tractionnya belum ready gitu ya, tractionnya belum ready. Sometimes teknologi mereka dibangun bener-bener teknologinya I think it's not advanced enough gitu
compare to probably startups coming from India atau dari tempat lain. Jadi kita ngelihat produknya harus diberesin dulu before you go to the VC. Jadi selalu saran kita seperti itu. Melihat banyaknya startup yang seperti ini, kita lihat I think we have to focus building the product first before going to the investment part. Jadi di situ kita ngelihat oke, ada dua hal nih in terms of product. Firstly technology gitu ya. Nah di situ kita harus menggandeng partners biasanya gitu ya untuk helping the startup build their technology. What we can do is helping them to the market. Dalam artian di sini adalah menghitung the financial modeling, apakah unit economics-nya masuk supaya mereka get the product itu benar-benar sesuatu yang marginnya tuh okay enough untuk mereka jualan gitu kan. Dan itu juga pasti kan dilihat oleh investors. Okay, whether the margin is good. So we feel like product itu pertama baru the other stuffs gitu ya. Dari situ kita membantu startups build product through our incubation programs. Kita ada beberapa yang kita selalu jadi mentor atau jadi focusing on the becoming a mentor di program kayak Startup Studio Indonesia salah satunya. Kita ada program dengan beberapa BUMN juga untuk ngebantuin menyebarkan this PMF financial modeling untuk para startup gitu ya supaya mereka fokus on the financials first. Itu cara kita membantu. Kedua, yang kita lihat, I think one of the model that is yang kita hindari adalah kelas-kelas. Ngebantuin startup pakai kelas. Menurut kita startup itu kalau udah bagus foundernya bagus aja. They can look in YC, in Google, whatever gitu ya. Tapi menurut kami yang paling berharga adalah practical. Hal-hal practical yang kita bisa dapetin dari experience orang. Nah experience orang ini siapa? The founder of big startups. Mungkin yang sekarang udah dari 2011 ada ya. Tadi ada logonya Aruna, eFishery, Mekari gitu ya. Mereka ini udah punya experience and we see that okay through these experiences harusnya startup-startup early stage nggak ngulangin kesalahan yang dulu-dulu dong gitu. Jadi kita selain financial modeling, kita membantu juga si startup untuk get the experience directly from our mentors which is the founders of those 100 startup yang mereka memang sudah build their startup from 2011 yang ada jatuh bangunnya juga gitu ya. Jadi those two are the help that we give to startups plus all the partners relationship that we have, the network that we have. Jadi memang tadi misalnya VCs gitu kita we have networks of venture capital, we have networks of enterprises that wants to work with startups yang mau kerja bareng dengan startup. Di situ kita akan connect gitu ya startup-startup kita dengan investors ataupun partners-partners kita. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin makin kesini kan juga startup tuh makin banyak ya, Yes. makin bertumbuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh sekarang kayak makin berjamur gitu. Apalagi kalau misalnya aku pribadi bisa ketemu sama anak-anak masih kuliah gitu, anak-anak IT tuh lulus dari sini mau kemana sih? Bikin startup kak, kayaknya udah jadi wah buzzword banget gitu. Nah mungkin bisa di-spill juga gak sih? Terutama mungkin yang dari fase early stage gitu ya, challenge dan opportunity-nya apa sih untuk nge-build startup dengan tren yang semakin berubah dengan dinamis dan lain-lain gitu. Kayaknya dulu tuh di 2015-2016 kita ngelihat startup is always looking for market share gitu kan. Pokoknya biggest market share. Dengan iklim yang sekarang it's not working anymore. Jadi kata-kata mau mencapai berapa persen market share itu bukan lagi fokus for a lot of startups. Tapi memang balik lagi makanya kita perhatiin financial as a very important part. Karena profitability is something, a metrics yang very important. At least in the EBITDA gitu kalau bahasanya kita gitu. Nah ini challenge sebenarnya buat teman-teman startup. Gimana bisa tetap deliver the best product in terms of technology, tapi at the same time pricing cost, gitu ya kalau kita ngelihat ya. I did a research di bulan Januari ke teman-teman startups. Kira-kira apa sih sebenarnya challenge kalian sekarang gitu ya? Neken cost gitu ya, neken cost gitu kan. But also doing sales. I think it's a common thing that is becoming a challenge. Tapi gimana juga bisa mengembangkan produk yang terbaik in terms of technology, while having to press the cost. I think that's always a challenge yang kita ngelihat di beberapa bulan terakhir terutama ya dengan iklim investasi yang seperti ini gitu ya. Justru saya kaget juga ternyata fokusnya bukan nyari investment sekarang teman-teman startup ini pada yang penting kita jualan sih gimana bisa profitable gitu. Itu yang selalu datang ke kita gitu ya kira-kira. Berarti sekarang secara tren tuh sebenarnya udah mulai berubah ya. Kalau Agak misalnya berubah ya. Kita Jadi ngelihatnya benar. lebih realistis mungkin ya. Realistis dan mungkin doing a business as a tech business as usual, becoming profitable businesses gitu ya. Oke. Nah ini juga mungkin startup yang baru-baru mulai itu kan pasti pengennya punya fitur yang banyak juga gitu. Mereka nge-build fitur, nge-build produk yang huge gitu. Sedangkan
ya semakin besar produk, otomatis cost juga akan semakin besar. Ya kan? Iya. Nah ini ada nggak sih apa ya, mungkin wejangan kali ya dari Impact itu nih untuk profitability gitu. Sebenarnya doing more collaborations. That's why I was very interested when we talk to IBM about build gitu ya. Karena kami melihat kayaknya I mean the spirit always going to collaborate gitu kan. Karena kalau misalnya they have to bear the cost on their own itu akan berat sekali. Terutama kalau banyak teman-teman nggak tahu yang ada yang cerita sama aku atau enggak. Yang mahal tuh tag team. Yang mahal tuh tag team. I think you also feel that way harusnya gitu ya. Aduh kita capability-nya harus bikin AI kayak gini nih. Tapi timnya kalau aku ngambil dari luar Indonesia mahal banget Za gitu ya. Itu banyak yang datang ke kita. Atau kayak banyak yang aduh kalau misalnya kita harus bayar this kind of talent kayaknya kita nggak bisa profitable gitu ya. Nggak bisa nih sesuai profitability metrics yang kita cari. Jadi itu yang selalu dicari. Nah menurut gue collaboration is very important in terms of gimana bisa menyangani solusi masalah-masalah yang tadi itu sih. Kalau aku selalu spiritnya collaboration. Collaboration gitu ya benar sih. Oke, ini insight-nya menarik banget ya, terutama mungkin dari teman-teman sendiri yang mulai nge-build startup, mungkin bisa banyak berguru juga lah ke Impacto nih untuk sharing-sharing. Bergurunya sama mentor-mentor kita sama sih, mentor-mentor bukan kita, sama betul kita mungkin facilitate. dijembatani di bridging oleh Impacto. Oke, tadi kita udah ngebahas dari sisi startup nih, sekarang kita lompat ke Mas Rian nih, dari sisi teknologi. Oke. Mas Rian, ini kira-kira IBM kan sudah salah satu brand besar lah ya, global gitu. Menurut Mas Rian sendiri tuh gimana sih kira-kira tren teknologi di Indonesia ke depan tuh? Oke, tren teknologi ke depan ya? Ya. Mungkin buzzword-nya sebenarnya sama AI. AI bukan anak intern atau artinya. Seringnya enaknya AI di Indonesia anak intern lah seringnya. Nah, ketika kita ngomong AI is something you have to adopt or you gonna fall into competition, right? Kita juga stated bahwa secepat mungkin implement AI, but there's a challenge, right? The market tadi tech team, costly, dan go to market. Ya, ini sebenarnya in my understanding bisa kita kolaborasi. Kenapa? In build is very fast. Kenapa kita doing co-creations, ya kan? Gimana caranya kita menginfuse, mengembed, right? But dari sisi kita ngebantu co-creation udah baik. Jadi tag teamnya udah aman. The second line is how to go to market faster, which is going to be there, right? Kedua adalah profitability. Penting, ya kan? Penting. Ketika kita ngomong masalah profitabilities, kita harus lihat cost setransparansi mungkin, seprediktif mungkin, dan se-manageable mungkin, betul? Ya. Luckily nggak banyak orang, sadly nggak banyak orang tahu bahwa build divisions di IBM itu bukan cuman like okay, you know what, this is license, you have to pay X, no. So for some of collaborations product, kita bisa kasih percentage of revenue. Jadi artinya, don't worry about pricing wise, ya kita akan negotiable di awal, okay, this percentage of revenue, ya teman-teman bisa pakai sebagai commercialized to IBM ketika teman-teman jual ke customernya. At the end of the day, probably it's gonna be better, kenapa? Karena ini mengikat, let's say bisa 2-3 tahun. And it's good to have, it's good to have this predictable asset, kita ngomongnya components, yang you can actually sell, go to the market as soon as possible. Highlight your features, highlight your AI features in the market as soon as possible untuk make impact. Make an impact, that's why impact, right? Make an impact. Kenapa? Karena when you hit the market with that feature, with that AI features, everyone will see you, right? AI technology is now very fast. If you're not hitting it now, mungkin besok berapa jam lagi ada orang udah lakukan itu. So go to market faster with a predictable cost. Oke. Tadi berarti Mas Rian juga singgung-singgung terkait kolaborasi juga nih. Nah mungkin tadi sebenarnya mungkin udah dijelasin sedikit ya tentang kolaborasi, tapi mungkin untuk ngerimain lagi nih. Gimana sih mungkin kalau teman-teman startup yang ada di sini tuh pengen
collaboration dengan IBM atau ingin co-creation dengan IBM, itu caranya tuh gimana tuh Mas? Telepon saya, Telepon telepon aja SMI. ya. Oke. Telepon saya tadi udah ada QR Tadi code-nya ya. QR-nya langsung. Udah ada QR code-nya Mas QR. Ryan. Kayaknya mungkin biar gampang nanti Mas Rian bikin kaosnya ada QR-nya gitu. Di belakang. Di belakang. Oke. Nah, tadi kita ngomongin tentang kolaborasi, ngomongin tentang co-creation. Sekarang boleh diceritain nggak sih dari yang udah berjalan nih, ada success story nggak dengan ISV atau mungkin dengan Ihsan? Iya. Jadi saya pernah punya ISV namanya Ihsan Solusi. Ihsan Solusi. Jadi ada satu yang menarik gitu ya, ada satu yang menarik karena they are a very prominent core banking players in Indonesia. Right? Tapi yang kita lakukan adalah pertanyaannya adalah kalau build itu harus datang dan ngomong apa yang memang bisa kita tawarin something from all the 2000 IBM product ya. So that was the time kita ngobrol masalah observability. Kenapa dia doing core banking yang harus up and running 24/7 with predictions where satu prosesnya itu gagal, bottleneck dan kawan-kawan itu bring disastrous. Nah, kita ngomong you know what? Mungkin kita bisa embed Instana, kita ngomong application performance monitoring. It's a very small agent yang memang bisa ditaruh di mana-mana. Nah, they started doing that. Now, the nature of build itu contagious. Artinya apa? Nular. Once Instana masuk, apalagi yang kita bisa kerjain bareng ya, kan? Ya, yang penting contagious. Pelan-pelan gitu kan. Now, itu yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Setiap penambahan fitur, one thing yang memang kita mau hindari as a build motion adalah treat this as a transactional business. Saya nggak ngomong sama Ihsan, lu beli segini udah gitu gue tinggalin ya gitu kan ya. Enggak, kenapa? Karena it's gonna be an engineering relationship. It's very important. Kenapa? Produk mereka adalah produk kita gitu. They sell, we sell. Jadi kita harus bantu mikirin, this is the next trends di banking. Yuk kita ngobrol, what can we do to handle this gap, gitu kan. Nah, diskusi itu terus-terusan. Jadi nggak akan berhenti satu fitur. Trust me, it's gonna be iterating, pivoting. Dan that's the story yang kita lakukan sama teman-teman Ihsan, gitu. Oke. Jualan ya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang produknya, udah ngomongin tentang teknologinya. Sekarang kita ke tuan rumah nih. Halo Mas Zainal. Halo, selamat siang. Salam kenal, saya juga baru perdana nih ketemu Iya, Mas baru Zainal ketemu ya. kita di panggung langsung. Ketemu langsung di panggung. Oke, Mas Zainal mungkin bisa diceritain sedikit nggak tentang SMI, dan tadi kan saya ngelihat presentasi sebelumnya tuh channel distribusinya tuh banyak banget gitu SMI, itu boleh di-spill juga nggak ke teman-teman gitu? Oke, jadi mungkin tadi udah diborong ya di presentasinya Pak Herianto tadi. Jadi saya mungkin men-summarize sedikit aja dari segi SMI sendiri. SMI itu memang udah bisa dibilang the largest distributor di Indonesia ini. Jadi kita udah cukup tua. Jadi kalau kita tahu IBM itu udah tua ya, udah lama sekali. Ini SMI juga udah tua juga Metrodata ini. Jadi kalau saya gampangnya itu berapa lama sih SMI udah berdiri, Metrodata itu ada udah dari kapan gitu. Anggap aja kita merdeka tahun berapa tambah 30 gitu. Jadi kalau nanti Agustus itu ada ulang tahun ke-50 kemerdekaan, kita berarti ada ke 80, kita ke 50 gitu. Jadi kurangin 30 aja. Jadi kita berdiri dari 75, tahun 75. Jadi dari segi partnership juga kita punya, karena kita distributor ya, pasti nyawa kita dari partner. Jadi kita nggak go direct to end user. Jadi kita selalu selling through our partner. Jadi kita punya 6.000 lebih partner yang bertransaksi selama kita berdiri ini gitu. Dan dari 6.000 itu pun kita punya sekitar lebih dari 2.000-an solution partner gitu. Nah, pernah kita juga punya salah satu strategi bisnis kita, salah satunya itu juga fokus on ISV juga. Jadi kita udah engage dengan ISV itu udah cukup lama, bahkan kita punya departemen channel sendiri yang menghandle untuk ISV dulu gitu. Jadi kita memang udah berjalan karena beberapa produk yang kita carry, kita memiliki lebih dari 100 produk. Lebih dari 100 produk itu mostly juga ada sebagian produk itu yang butuh bantuan dari ISV, dan ISV juga bisa kita bantu juga untuk dalam melakukan scaling secara bisnisnya. Jadi seperti itu mungkin kurang lebihnya sampai sekarang pun juga kita udah
mulai mau masuk ke tahun 50 gitu. Dari 50 tahun usianya Metrodata, kita tetap berubah terus dari segi saya sendiri pun juga di company KPI itu selalu ada yang namanya inovasi. Tadi jadi kita dengar dari Pak Ford ya, dari Pak Ford tadi juga di sesi yang pertama, KPI itu penting gitu untuk inovasi, melakukan inovasi terus. Jadi di Metrodata employee itu harus melakukan inovasi. Kalau nggak ada inovasi, KPI-nya pasti berkurang, seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu mengenai SMI. Oke, banyak. Terus gimana juga nih cara untuk teman-teman startup bisa berkolaborasi? Tadi kan kalau dengan IBM sudah, sekarang dengan SMI gimana nih untuk teman-teman startup bisa kolaborasi bareng? Ya, tadi mungkin juga udah dijelaskan sedikit. Nah, kita tuh sering berkolaborasi dengan ISV ini dalam hal kita punya 3 cara untuk go to market untuk menjual suatu produk gitu. Kita di sini posisi sebagai distributor gitu ya, yang bukan direct selling. Nah, mungkin startup di sini mungkin memiliki produk itu yang mungkin bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan. Jadi kuncinya dari tadi kolaborasi ya, kira-kira dari kita bertiga. Kita juga bekerjasama dengan Impact2, dengan IBM, itu salah satunya untuk berkolaborasi. Kolaborasi dalam hal ini gimana sih cara kita berkolaborasi? Ya kita kita punya 3 cara tadi untuk go to market. Yang pertama kita punya mass partner approach. Nah, dari mass partner ini artinya nanti produk-produk dari startup ini kita akan coba cek gitu ya. Nah, dari situ kita akan coba campaign gitu dengan semasif mungkin. Kita punya ribuan, punya 6.000 lebih, kita blast gitu. Atau kita punya weekly atau big weekly activities yang kita bisa lakukan itu mass partner. Mass partner ini berarti artinya kita hanya mencari brand awareness. Jadi di produk-produk semua kita cari brand awareness-nya. Begitu kebentuk ya kita langsung melakukan yang namanya profiling. Dari profiling kita maju ke fokus partner tadi. Nah dari fokus partner ini ya artinya kita akan fokusin dari partner-partner mana yang bisa menjual dari produk startup yang ada di Indonesia ini. Karena kita sangat concern dari segi SME juga, dari manajemen itu sangat concern dalam produk lokal, untuk memasarkan produk lokal di sini. Dan jika memungkinkan pun juga kita akan pasarkan dengan Sinex. Jadi kita punya jaringan Sinex di APEC. Kita punya beberapa negara percabangan dari Sinex ini sendiri. Itu kita bisa juga pasarkan seperti itu, cara berkolaborasinya. Jadi lebih ke scaling gitu untuk dari startup yang ada. Oke. Dari tadi kan sebenarnya benefitnya banyak banget tuh yang bisa didapetin gitu. Ada benefit apa lagi kira-kira yang ketika startup ini join dengan SMI, tadi ada go to market strategi, terus udah gitu dibantu juga untuk approach to marketnya. Ada benefit apa lagi kira-kira yang bisa didapat dari teman-teman startup ketika join dengan SMI? Yang pasti tadi kuncinya di sales ya. Jadi mungkin dari teman-teman startup ini dalam nge-build suatu produk gitu ya. Mungkin itu di-embed dengan solusinya IBM juga supaya untuk menghemat waktu dalam memberikan feature yang lebih banyak. Di SMI ini lebih ke scaling, kita punya banyak sekali, ada kurang lebih sekitar 150 channel sales di seluruh Indonesia. Jadi mungkin dari produk-produk dari yang ada di produk lokal ini, dari startup itu, kita bisa bantu scaling. Scalingnya bukan cuma hanya di Jakarta aja, kita punya channel-channel sales yang terdistribusi di kurang lebih sekitar 29 kota. Dari 29 kota itu pun juga kita punya yang ada channel sales representatifnya. Bahkan ada yang punya technicalnya tim juga yang bisa melakukan konsultasi secara lebih ke arah teknisnya gitu. Kita punya pre-sales di beberapa area. Jadi mungkin akan sangat memiliki banyak benefit, tentunya mutual benefit ya dari segi SMI sendiri, IBM dan Impact2 dengan tim-tim startup semuanya itu untuk bisa produk itu secara terdistribusi secara masif di Indonesia maupun nantinya bisa kita bawa keluar seperti itu. Mau nambahin boleh? Boleh, silakan. Fun facts. Fun facts. Some of the first startup yang memang ada di Impact2. Yang pertama tadi Sarah bilang, well, you know what, this one, technology bla 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 gitu ya. Is actually salah satu Notflux. Ya kan? Nah, Notflux itu udah jadi produk dan kawan-kawan, begitu udah jadi how to scale, mereka dijual di SMI. Dan SMI becoming a scaling consultant untuk starting to selling Notflux ke partner-partner mereka. I mean collaboration wise kayak gitu. Dan biasanya di produk portofolio kita, tadi mungkin kalau yang dicantumkan itu kan tercampur semua ya. Biasanya yang kita blast itu ada di bagian bawah itu kita mengumpulkan Indonesian brand.
Jadi benar-benar produk lokal yang kita mau fokuskan di situ. Contohnya mungkin salah satunya Notflux gitu ya. Ada juga Kecilin, ada beberapa produk yang lain yang itu kita udah berhasil kita jual, berhasil kita dapatkan PO-nya gitu. Dan juga kita promoting ke cabang-cabang Sinex yang ada di global seperti itu. Oke, menarik. Ada yang mau ditambahin lagi tadi Mbak Zara? Dan I think it's interesting karena kan tadi yang aku bilang di awal mereka banyak bilang tahun ini sales gitu. So having like a sales partner as prominent as Sinex itu I think it's gonna be good for the startups juga gitu sih. Imagine suddenly startups yang salesnya mungkin 20 orang gitu ya, exposure ke 6.000 partner yang punya sales lagi gitu kan. Wah, imagine luar biasa. Berarti benefitnya tuh sangat banyak banget dari tadi. Keyword kita hari ini berarti kolaborasi itu ya. Kolaborasi itu penting. Kolaborasi dan ya benar sih. Tadi dijelasin juga di sesi awal sebagus-bagusnya produk kalau nggak bisa ngejual ya buat apa gitu kan.